Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, bertemu kembali bersama saya, Fatur Rahman, jurnalis tribunkalteng.com. Hari ini kita kembali melaksanakan program Ruang Tamu Tribun Kalteng. Nah, hari ini kita membahas tentang stok ayam untuk Lebaran. Jadi diberi judul ini, temanya menjamin stok ayam untuk Lebaran tahun 2022. Kenapa kita membahas ini? Karena di Kalimantan Tengah ini hampir setiap tahun ketika menjelang Lebaran harga ayam naik. Bukan hanya pada saat Lebaran ya, hari-hari besar keagamaan biasanya harganya melonjak. Salah satunya itu karena stok untuk peternak lokal itu belum bisa mencukupi untuk kebutuhan konsumsi daging ayam untuk warga masyarakat di Kalimantan Tengah. Hari ini saya mengundang Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia Kalimantan Tengah, Bapak Dr. Andi Bustan. Beliau ini juga ada dosen Unpar ya, dosen UPR. Tapi beliau sudah lama berkecimpung di peternakan ayam, karena beliau juga punya ternak ayam. Mungkin kita sapa dulu beliau. Selamat sore Pak Andi. Selamat sore Pak Fatur Rahman. Sudah lama nggak ketemu kita Pak Andi ya? Sudah lama. Oke Pak Andi, ini Lebaran tinggal sebentar lagi. Betul. Biasanya mendekati Lebaran itu ada gejolak masalah harga ayam potong, karena ayam potong ini menjadi bahan makanan yang pasti dipakai pada saat Lebaran. Betul. Sehingga permintaan meningkat. Saya mau nanya nih Pak Andi, untuk ketersediaan stok ayam potong di Kalimantan Tengah sampai saat ini gimana Pak Andi posisinya? Silakan Pak Andi. Baik Pak Fatur Rahman, jadi untuk saya sampaikan kepada para masyarakat khususnya Palangkaraya dan sekitarnya, mulai Kalteng, bahwa PINSAR itu Perhimpunan Insan Perunggasan untuk Kalimantan Tengah sudah mengantisipasi dari awal, kalau nggak salah sejak tanggal 23 Maret yang lalu. 23 Maret. Kita sudah mencoba membicarakan bagaimana caranya supaya stok daging ayam yang akan digunakan pada hari Lebaran ini, atau paling tidak H-3 sampai H+3 itu tercukupi. Antisipasi yang kita lakukan dari PINSAR itu pada tanggal 23 hingga 26 Maret itu adalah menambah pasokan bibit yang kita masukkan untuk teman-teman yang beternak ayam. Kalau semula itu umpamanya produksi kita itu antara 18.000 hingga 19.000 untuk keperluan Palangkaraya dan sekitarnya Per hari. Kemudian kita naikkan dan kita harapkan nanti hasilnya produk kita itu bisa mencapai pada angka 22 sampai 23.000 ekor satu hari. Dan itu kita sudah melihat dari data yang tahun-tahun lalu bahwa memang penggunaan atau konsumsi ayam kita di Palangkaraya khususnya, kemudian Kalteng pada umumnya itu memang fluktuatif. Angka-angka yang paling tinggi itu pada saat-saat menjelang Lebaran, kemudian di saat-saat Idul Adha, dan hari-hari keagamaan besar lainnya. Itu memang sudah terlihat sekali datanya meningkat. Nah, kemudian kalau saya melihat data juga untuk wilayah Kalimantan Tengah secara keseluruhan, baik yang masuk lewat Barito Selatan dari Banjarmasin sampai ke Barito Utara sampai ke Murung Raya sana itu bibit yang diedarkan atau yang dimasukkan itu mencapai angka 53.000 ekor. 53.000. Kalau kita bagi 53.000 ekor itu per hari. Artinya kalau angka kematiannya itu kurang lebih 55%, berarti itu kita masih bisa dapatkan sekitar 51 ribuan lebih. Artinya produksinya. Itulah yang menyebar di wilayah Kalimantan Tengah, yang kemungkinan tadi itu yang paling besar memang Palangkaraya dan
sekitarnya itu, Palangkaraya sekitar itu masuk Kasongan, Gunung Mas, kemudian daerah Pulang Pisau. Itu. Nah, jadi kalau umpamanya Mas Fatur Rahman menanyakan bagaimana ketersediaannya, saya sebagai Ketua Pinsar Kalimantan Tengah di sini saya katakan jamin pasti tercukupi. Tidak akan mungkin dianggap masalah itu kurang. Nah, ketercukupan ini memang kalau saya lihat mengenai harga. Jadi kadang-kadang sebenarnya stok ayam kita itu cukup ya. Tetapi kadang-kadang di pasar itu harganya kadang-kadang di luar prediksi, di luar dugaan. Kenapa itu Pak bisa di luar prediksi? Saya ini malah bertanya kenapa? Biasanya ada kesepakatan Pak gitu Pak. Iya. Kita itu sebenarnya coba dalam seminggu terakhir ini memang di kandang itu ada peningkatan harga Mas ya, dari 22, 21 hingga ke 23 sampai ke 24. Bahkan sebelum itu kira-kira mengawali bulan puasa itu sebelum 1 hari sebelum masuk bulan puasa itu sekitar 20 ribuan di kandang. 20 ribu. Artinya kalau 20 ribu di kandang itu paling tidak di pasar 32 ribu. 32. Itu normal ya berarti ya? Normal gitu loh. 32. Nah, terus kok bahkan ketika kita kemarin rapat koordinasi dengan tim Satgas Pangan dengan dinas terkait termasuk dinas perdagangan, Bulog termasuk ikut di dalamnya, kita sudah patok bahwa itu tidak akan lebih dari angka 35 maksimum 36 ribu rupiah per kilogram harga ayam di plafon pasar atas ya. Iya, plafon itu sudah ayam kakas, artinya yang bersih, yang tidak ada lagi bulunya. Artinya dengan harga 35.000 ke 36.000 itu relatif kita anggap sebagai harga yang normal untuk kondisi sekarang. Nah, kok akhir-akhir ini sekarang berapa nih Pak? Harga di pasar saat ini berapa pantauan Bapak ini? Ini di pasar ini sudah menyentuh angka 40.000. 40.000. Bahkan kalau kita lihat di Kereng atau di beberapa tempat di pasar ada yang menjual 41, 42. 41, 42. Kalau dulu biasanya kan karena stoknya kurang. Nah, ini stoknya cukup. Ini stoknya cukup. Nah, gimana nih ya? Kira-kira Bapak ada apa gitu? Saya nggak paham ini. Ini juga kadang-kadang kami tuh bingung kok stok kita itu semuanya tidak kurang, tapi kenapa harga ayam yang siap itu melonjak di pasar? Nah, ternyata teman-teman itu beranggapan bahwa itu disebabkan atau dipicu karena pengaruh kenaikan bahan bakar. Oh, itu ya. Iya. Dulu masih mudah mendapatkan solar, biosolar ya, masih mudah mendapatkan biosolar. Nah, sekarang ini kan susah. Berarti transportasinya transportasi yang pemicu utamanya yang membuat itu naik. Karena teman-teman ini pada umumnya menggunakan transportasi yang bahan bakarnya dari solar. Gitu. Nah, kalau mereka beli Dexlight itu mahal, kan harganya sudah mencapai angka 14.000 per liter. Jadi dari kurang dikatakanlah biosolar itu mungkin bisa beli 6.000 sekarang kok jadi 14.000. Nah, gara-gara ini membuat mau tidak mau harga ayam di pasar itu melonjak. Nah, kemudian saya kira bukan cuma harga ayam, semua komoditi semua pasti naik. Nah, ini yang perlu sebenarnya itu kenapa bisa terjadi. Kita beberapa banyak SPBU itu masih ada suplai biosolarnya, termasuk pemainnya di sini ada, di Jabiren masih ada. Tapi itu didominasi katakanlah mungkin para ini yang pelansir yang mengambil keuntungan dari situ. Nah, teman-teman yang membawa ayam pemainnya dari Banjarmasin ini kan, karena kita masih ada kiriman dari Banjarmasin pasti ngeluh karena mau parkir di situ untuk mencari belum tentu dapat. Kalau nggak dapat ya? Kalau lama, kalau pasti dapat mungkin nih menunggu, tapi kalau nggak dapat sudah nunggu kehabisan ayamnya mati karena kelamaan di dalam. Itu baru solar. Saya nanya di OC sama pakannya gimana? Naik juga nggak nih Pak? Bahkan sudah dari dulu. Sudah dari dulu naiknya. Yang tadinya cuma 360.000, sekarang itu 440, 450. Wah, sudah jauh banget pakannya. Jadi memang kalau dari segi pakan
melonjak terus harganya, naik terus. Dari dulu kita sudah diskusikan, tetapi buat Pinsar tentu tidak mungkin ada solusinya. Yang bisa mencari solusi itu tentu pemerintah ya, yang berkaitan dengan itu. Nah, kalau sepanjang itu tidak turun, maka harga ayam pasti naik. Apalagi dipicu lagi dengan kenaikan bahan bakar itu. Jadi memang yang sebenarnya yang terjepit itu masyarakat konsumen. Karena bagaimanapun itu tadi seperti di awal katakan bahwa kalau lebaran tanpa ayam, ataukah ada acara di rumah tanpa mengkonsumsi ayam, itu susah tuh Pak. Susah juga. Itu udah tiap tahun makan favorit gitu. Iya Pak. Nah, itu agak susah. Kalau di OC-nya gimana Pak? Bibitnya nih? Kalau dari segi bibit itu tetap, memang dulu pernah karena waktu ayam murah. Itu berapa bulan yang lalu pernah memang DOC itu sebahagian itu dimusnahkan karena terlalu banyak diproduksi. Nah, ini juga sudah di Pinsar Pusat sudah berkoordinasi dengan pabrik DOC supaya bisa memproduksi DOC tidak terlalu melampaui kebutuhan. Melimpah berarti. Iya, karena kebutuhan kita itu secara nasional itu DOC-nya cuma sekitar 3,6 juta. Nah, dalam setahun 2021, kemudian ada kenaikan di 2022. Nah, itulah yang terdistribusi ke seluruh Indonesia. Pak, itu masih dari Kalsel juga Pak? DOC sama pakannya Pak? DOC itu memang boleh dibilang 80% itu dari masih dari Kalsel. Ada juga dari Surabaya, bahkan sekarang sudah ada dari Kobar. Oh, dari Kobar juga. Coating. Karena memang perusahaan itu juga sudah mulai saya lihat mencoba membuat penetasan di daerah itu di Kalimantan Tengah agar supaya tidak terlalu tergantung harus dibawa ke sana, tetapi pemainnya perusahaannya itu juga yang ada di sana, jadi sama aja sebenarnya. Kita memang belum ada sih dari pengusaha kita yang mencoba berbisnis di situ, kecuali kalau dari segi peternakannya udah mulai banyak. Pak, peternakan kita ini kan mandiri, ya artinya yang bukan perusahaan besar. Itu kalau di Banjarmasin saya lihat perusahaannya besar itu. Dia punya DOC sendiri, kemudian dia pakannya sendiri juga, bahkan dia menjual ke yang lain gitu loh. Nah, kalau di tempat kita ini Pak, saya dengar malah yang agak besar ini punya Bapak ini, yang agak peternakan itu agak sedikit canggih lah. Jadi katanya nggak perlu masuk ke kandang, bisa gimana gitu, nggak ngerti saya itu. Katanya ada alat-alat sendiri. Oh baik Mas Faturrahman. Jadi memang alhamdulillah teman-teman Pinsar, anggota Pinsar di Kalimantan Tengah memang sudah mulai sekarang berubah. Sudah mulai tidak seperti dulu beternak secara tradisional. Ya. Kalau dulu waktu awal-awal mungkin 10 hingga 15 tahun yang lalu itu tidak ada satupun lokasi peternakan di Kalimantan Tengah yang dianggap modern seperti yang dikatakan tadi Mas Faturrahman. Semuanya tradisional, termasuk di tempat saya masih tradisional. Dan alhamdulillah akhir-akhir ini di tahun ini aja sudah ada penambahan kapasitas mencapai 300.000 ekor. 300.000 ekor satu kandang? Bukan satu, ada 3 kandang yang besar. Termasuk mungkin dari teman-teman mantan pejabat itu yang atau dewan, bahkan ada di Jabiren itu sudah mulai mencoba membuat kandang yang besar, bahkan ada yang berlantai 3 tuh Mas. Dan itu modern, artinya tidak perlu ada orang yang masuk ke dalam kondisi tertentu, karena semuanya itu sudah didistribusikan lewat mekanisme secara otomatis. Lebih modern. Dan yang bagusnya itu sudah tidak mengganggu lingkungan, sudah ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Tidak seperti kandang-kandang tradisional yang kalau agak bau gitu ya. Di umur 21 hari ke atas itu 25 hari sampai di umur panen itu baunya luar biasa. Apa keunggulan ketika lebih modern ini Pak? Apa ayamnya tambah gemuk atau apa gitu, gimana? Yang pertama keunggulannya kita melihat dulu dari aspek lingkungan. Tidak berbau, artinya ramah lingkungan, tidak terganggu masyarakat sekitar. Itu keunggulannya. Makanya saya menghimbau lewat kesempatan ini teman-teman yang ingin berinvestasi di ayam broiler sebaiknya membangun kandang modern. Jangan lagi membangun kandang tradisional. Yang kedua, keuntungannya tingkat kematiannya itu rendah. Kematiannya rendah. Itu kalau mati sampai 5% itu gagal. Kenapa? Karena dia lebih bersih, karena lebih memang di dalamnya itu kan sudah diatur temperaturnya.
Oh, ada temperaturnya diatur. Kalau masuk di dalamnya itu mungkin melebihi enaknya itu daripada di rumah kita sendiri. Oh gitu Pak ya? Nah, temperaturnya bisa diatur 18 derajat sampai 30 itu derajat. Itu apa pakai AC apa gimana ya, Pak? Pakai AC. Pakai AC ya? Wah asik juga ya. Kandang ayam pakai AC ya? Pakai AC sekarang. Jadi udah diatur suhunya di dalam, jadi ketika umpamanya ayamnya itu agak malas makan, kali ini dinaikkan temperaturnya agar supaya ayamnya merasa hangat. Kalau sudah hangat panas, dia pasti minum, dia pasti makan dan seterusnya. Akhirnya tuh pemeliharaan itu di umur 36 hari itu sudah lebih cepat. Itu sudah bisa mencapai 2 kg per 2 kilo. 2 kilo itu sudah produksi bisa ya? Itu di umur 35 hari itu sudah boleh. Sudah bagus itu. Dan itu tadi saya katakan tidak mencapai 5%. Kalau mati 5% itu berarti rugi dia. Kalau dulu bisa mati satu kandang mati semua ya dulu ya. Dulu di kandang tradisional ya. Kita Pak saya sendiri pernah merasakan mencapai angka kematian 30%. 30%. Karena penyakit ya, karena penyakit. Kalau ayam itu kena sakit satu, kena semua. Kena semua. Pak, ini saya nanya Pak, jumlah anggota Pinsar di Kalimantan Tengah ini berapa sih Pak sekarang Pak? Kalau dulu kan banyak yang tumbang yang tradisional Pak ya. Kalau sekarang gimana ini Pak? Jadi gini Mas, kalau kita dari segi populasi naik, dari tahun ke tahun naik. Tetapi kalau ditanyakan masalah peternaknya, khususnya peternak mandiri, memang turun banget. Turun. Peternak mandiri itu mungkin nggak sampai 10% dari teman-teman. Artinya mandiri itu yang tradisional berarti ya? Di samping tradisional, dia juga punya modal sendiri. Tapi sekarang ini mungkin tidak banyak ditemukan lagi peternak mandiri, karena itu tadi. Pertama, bibit mahal, pakan mahal. Sekarang ini kita bermitra. Walaupun peternak tradisional tetap bermitra. Nah, mitra kita itu, mitra besar kita cuma 11. Ada 11 perusahaan besar yang bermitra di tempat kita. Di mana aja itu mereka itu? Ada sebagian besar di Banjarmasin. Banjarmasin. Iya. Artinya karena mereka yang memasok pakan dan sebagainya mereka ya berarti ya? Mereka suplai pakan. Oke. Ya. Artinya Pak, kalau stok untuk Lebaran nanti berarti masih aman ya kira-kira. Saya bisa katakan relatif aman. Aman ya. Oke. Kita break sejenak, Tribuners. Ini nanti akan semakin hangat dan saya ingatkan bahwa ini podcast ini disiarkan secara langsung di beberapa kanal Tribun Kalteng di media sosial seperti YouTube, Facebook dan Instagram. Bisa langsung melihat ya Tribuners. Baik, kita break sejenak. Itu. Oke. Dengan berjuta potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah, Tribun Network ingin hadir secara penuh di sini. Sebagai jendela nasional lewat konten-konten bermutu tinggi di tanah Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com ingin membawa nilai-nilai dan pengaruh lokal Kalimantan Tengah ke mata nasional dan dunia. TribunKalteng.com dengan reputasinya sebagai jaringan media terbesar di Indonesia ingin turut serta dalam pembangunan menyeluruh di Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com sebagai bagian Kompas Gramedia akan menjadi mata lokal di bumi Tambun Bungai ini. TribunKalteng.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Halo Tribuners. Selamat sore Tribuners, berjumpa lagi bersama Ruang Tamu Tribun Kalteng. Hampir setiap hari melakukan pemantauan. Di Kalimantan Tengah ini ada lembaga yang dibangun oleh pemerintah agar masyarakat jangan lalai, jangan kendor. Bisa telepon hubungin kami pasti dapat 4 jam. 24 jam. Oke Tribuners, kita break sejenak. Dan sampai di sini dulu edisi kita kali ini, Ruang Tamu Tribun Kalteng yang disiarkan di beberapa platform Tribun Kalteng di media. Terima kasih sudah menonton. Kita di Pelangkrai ini banyak
film-filmmaker luar biasa, berbakat banyak sekali. Ya, itu kedengarannya basic banget, semua orang bisa ngomong kayak gitu, tapi emang benar terjadi karena ya buktinya aja hidupku berubah gara-gara musik ini. Ini bagian waktu buat kuliah, buat main bola juga. Hari Tribuners, ketemu kita di catatan si Alan. Catatan si Alan atau si Alan? Catatan si Alan. Bukan si Alan. Bukan si Alan. Senyum. Kali ini Alan mau ngobrolin berita bola nasional dari Liga 2 Indonesia, soal daftar 10 klub termahal. Ada tanda tanya. Baik, Tribuners, kita ketemu lagi. Kita lanjutkan perbincangan soal stok ayam di Kalimantan Tengah. Pak Andi, saya dengar bahwa ketika peternak menggunakan alat-alat yang modern, itu produksinya lebih banyak. Iya. Bahkan sampai 70% untuk kebutuhan lokal bisa dipenuhi. Hanya 30% dari daerah lain, terutama dari Kalimantan Selatan. Ini kan cukup bagus, artinya kita sudah berupaya untuk mengurangi ketergantungan dengan provinsi tetangga. Nah, gimana Pak Andi? Ada nggak nanti mungkin bisa naik sampai 100%, kita nggak perlu lagi dari Kalsel gitu, gimana? Baik, jadi memang selama ada teman-teman di Pinsar ini yang tergabung di dalam Pinsar itu mencoba merenovasi kandang dan bahkan ada yang pendatang baru yang berinvestasi untuk masalah ayam broiler. Kecenderungannya sekarang ini memang membuat kandang yang modern. Karena kami merasakan, kami itu maksudnya teman-teman peternak yang tradisional itu memang tergusur oleh kondisi keadaan. Ada masalah limbah, masalah bau, dan seterusnya. Akhirnya mau tidak mau terpaksa harus angkat kaki, tidak bisa bertahan. Nah, dengan adanya bermunculan kandang modern ini, kapasitasnya kan besar. Berapa Pak? Kalau maksimalnya berapa bisa? Kandang modern itu ada yang 40.000. 40.000. Ya, itu yang biasa itu ya? Ada kandang modern ini. Ada yang 60.000. 60.000. Maksimal? Di angka 60.000, bahkan ada yang sampai 120.000. 120.000 produksinya. Iya. Itu kalau umpamanya itu nanti semua pada muncul seperti itu, saya kira betul kata Pak Aturama bahwa ada saatnya nanti itu kita tidak terlalu tergantung dengan provinsi tetangga. Ada saatnya. Mungkin kondisi sekarang masih karena kebutuhan yang begitu besar untuk wilayah Kalimantan Tengah ini memang kita belum mampu mencukupi. Terkecuali nanti kalau pada bergerak membangun, berinvestasi untuk membuat kandang-kandang modern di sekitar Palangkaraya. Semakin banyak maksudnya kalau gitu ya? Semakin banyak itu. Nah, dengan adanya kandang modern ini artinya kita sudah mampu memproduksi kebutuhan kita itu mencapai angka 70%. 70%. Dulu mungkin 55%. Iya, susah itu. Itu susah. Berapa sih Pak? Saya lupa Pak. Konsumsi kita ini berapa sih untuk kebutuhan lokal ini Pak? Kalau khusus Palangkaraya aja mungkin 16 ribu per hari. Per hari. Kalau khusus Palangkaraya, tapi kalau Palangkaraya dan sekitar tadi termasuk wilayah Katingan, Gunung Mas ya. Mungkin mencapai 21.000. 21.000 ya. Iya. Ini nanti mau ditingkatkan nanti ya. Kita akan tingkatkan karena memang banyak teman-teman berencana untuk memperbaharui kandangnya, untuk membuat kandang yang lebih bagus lagi. Katakanlah kandang modern. Memang sih investasinya besar. Untuk kandang modern ini. Untuk 40.000 aja mungkin sudah mencapai 1,5 sampai 1,7 miliar untuk gitu membuat kandangnya.
Jadi memang berat. Akan tetapi karena ini ya jangka panjang, usaha jangka panjang yang diharapkan, kita harus bergerak ke sana. Artinya Pinsar mengharapkan supaya nanti teman-teman peternak itu semakin mengurangi kandang tradisional, akan beralih kepada kandang modern. Kalau umpamanya memang karena ini berat, bisa mungkin patungan, berkolaborasi. Patungan gitu ya? Patungan ya. Oh iya betul. Satu umpamanya 4-5 orang patungan membuat satu kandang yang kapasitasnya umpamanya 20.000. Karena kalau kandang tradisional paling tinggi kan 5.000 sampai 7.500 itu satu kandang. Dan itu merawatnya itu luar biasa dan angka kematiannya juga tinggi. Jadi peternak itu tidak dapat banyak. Nah, kalau umpamanya masuk ke kandang modern, mekanisnya itu semua pakai mesin, tidak mengurangi tenaga manusia, akhirnya memang hasilnya juga bagus ya. Tadi saya katakan dari bahwa 35 hari itu sudah bisa dipanen. 35 hari itu kalau dulu berapa? Kalau tradisional berapa lama dia? Ya pasti mencapai 38, 40 bahkan ada 43 hari baru kita panen. Jadi memang dari segi waktu jauh bedanya. Kemudian dari segi kualitas ayam kita itu memang jauh produksinya, jauh bedanya. Dan dari segi harga, pendapatan peternak itu memang juga beda. Pendapatan peternak itu kandang modern dengan kandang tradisional itu jauh, boleh dibilang antara bumi dan langit. Berarti yang mungkin tradisionalnya karena banyak mengeluarkan dana ya ketika operasional apa gimana itu? Iya, itu yang pertama, banyak mengeluarkan dana, jadi FCR-nya itu perbandingan antara rasio pakan dengan daging yang didapatkan itu jauh. Jadi kalau seumpamanya untung, tapi untungnya tidak seberapa. Maksudnya pemilih, kita ini kan bermitra ya. Hampir saya katakan tadi, yang namanya mandiri itu mulai berkurang karena terlalu berat biayanya, berat di pakan, berat di bibit. Jadi akhirnya kita itu bermitra. Nah, kalau umpamanya mitranya kan cuma ngasih upah merawatnya kan, upah merawatnya. Jadi memang tidak seberapa. Kalau katakanlah contoh umpamanya 5.000 ekor, katakanlah bagus itu hasilnya dapat 10 ton. Paling-paling peternak itu dapatnya 12 juta, 10 sampai 12 juta. Tapi kalau itu peternakan modern dengan 5.000 itu bisa dapatkan sampai 30 juta. 30 juta. Jadi antara 10 ke 30 kan luar. Artinya break even-nya cepat juga Pak ya. Iya, cepat juga. Cuma awalnya harus memerlukan investasi yang besar. Tetapi saya tetap menghimbau teman-teman di Pinsar itu, kalau memang ada kawan yang ingin berinvestasi, mamanya ya sebaiknya memang bikin kandang modern. Kalau tidak bisa sendiri, berkolaborasi lah. Gabungan gitu ya. Gabungan aja. Pak, artinya kalau sudah makin banyak peternak lokal yang pakai alat-alat modern, nanti akhirnya malah yang di Banjarmasin yang susah dia memasarkan ini ya. Artinya dia tidak, karena kita tidak perlu lagi dia, itu sudah cukup. Namun yang jadi pertanyaan saya itu Pak, pakannya tetap dari sana sama di OC-nya gitu, sama bibitnya, nah gimana nih? Memang betul. Jadi karena gini ya, pemilih pakan, pemilih DOC kan sama. Itu juga yang di Banjar, itu juga yang kita bawa ke sini. Mungkin yang menguntungkan di sini adalah teman-teman para broker. Ya, broker itu yang membeli ayam dari kandang. Itu mungkin kalau semuanya sudah ada di sekitar wilayah Palangkaraya dan sekitarnya, kan tidak perlu lagi jauh-jauh ngambil ke Banjar. Contohnya umpamanya kalau di Jepiren nanti ini beroperasi. Di Jepiren kan agak besar juga itu. Ada lagi Pak ini ya? Ada yang baru. Kalau umpamanya itu beroperasi, tentu untuk apa ke Banjarmasin ngambil kalau masih ada di situ. Karena dia kan menghitung juga dari segi ongkosnya, bahan bakarnya kan lebih dekat dari Palangkaraya, tentu bahan bakarnya lebih ringan, lebih terjangkau daripada ngambil ke sana. Nah, itu nanti harapannya kalau itu terjadi, otomatis harga juga mungkin tidak perlu lagi mengagetkan kita dengan harga yang tinggi karena ngambilnya juga agak dekat. Nah, memang harapan kita seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya itu kalau boleh ya tidak ada lagi dari Banjarmasin, kecuali mungkin dari Kapuas. Oh, yang masih di Kalimantan Tengah. Iya. Pak, kalau peternakan itu biasanya ada tenaga kesehatannya Pak ya, yang mengecek ayam ini bahwa ini sehat gitu Pak. Masih Pak? Atau dari mana itu? Setiap
perusahaan itu pasti mengirim. Dokter hewannya ada. Ada dokter Kita hewan. punya, kami juga punya. Jadi setiap kandang itu selalu dicek oleh petugas dari dinas peternakan, kemudian dari pemilik perusahaan itu sendiri. Kita memang punya dokter sendiri. Nah, itulah yang mencoba memberi. Kalau umpamanya dilihat ayamnya sakit, nah, segera vitamin apa yang harus diberikan. Itu secara berkala memang diperiksa supaya kualitas ayam yang dihasilkan itu bukan ayam sakit ya, sampai ke masyarakat, tapi benar-benar ayam yang sehat. Nah, kita juga mengharapkan betul. Jadi Pinsar itu selalu menjaga kualitas produksi kualitasnya daripada, karena memang kita selalu himbau kepada teman-teman supaya jangan hanya sekedar menghidupkan ayam di kandang kemudian mengeluarkan lalu menjual, tapi perhatikan dari segi kualitasnya. Jangan sampai umpamanya ayamnya batuk-batuk, karena itu kalau sudah ayamnya itu ada semacam meler dari hidungnya itu, berarti ada penyakitnya gitu ya. Itu berarti kan tidak sehat. Tidak sehat ya. Oke. Artinya kita udah mulai berbenah. Kemarin saya lihat pemerintah kota juga kayaknya ada yang di peternakan itu didorong juga itu ya. Itu cukup besar juga kayaknya itu. Jadi, produksinya itu. Betul. Itu anggota Pinsar juga tuh, Pak. Oh iya. Jadi semua yang beternak di bidang peternakan unggas itu memang kita harapkan semuanya bisa bergabung di Pinsar. Karena supaya mudah terkontrol, kita bisa juga mudah memberikan informasi kepada pemerintah, data yang update, yang kira-kira memang valid datanya. Nah, supaya pemerintah dalam mengambil keputusan juga tidak salah. Karena ayam ini kan termasuk penyumbang inflasi. Nah, kan luar biasa. Jadi ini memang perlu diperhatikan. Cuma memang dari segi harga, kembali lagi tadi Mas Putu, bahwa ini kan 3 tingkatannya. Sepertinya di kandang saya, di kandang kita, di kandang Pinsar itu 23.000, 25.000 paling tinggi. Nah, tetapi sudah sampai di pasar itu mencapai 40.000, 41.000. Karena memang ada beberapa tingkatan yang dilewati. Nah, jadi kalau ditanya berapa harga kandang, ya harga di kandang terjangkau. Nah, kalau umpamanya ada konsumen yang ingin beli langsung di kandang peternak, bisa ya? Silakan, bisa. Tapi itu biasanya dalam jumlah besar, Pak, nggak yang kecil-kecil yang bikinan itu. Kalau besar memang sulit karena itu kan memerlukan proses pemotongannya dan seterusnya. Tetapi Pinsar bercita-cita memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya dan sekitarnya, supaya nanti menghadapi Lebaran ini insya Allah tidak kekurangan, aman ya, aman, tetapi dari segi harga mungkin fluktuatif itu. Oke, Pak, saya ini pengen nanya, karena kan meskipun sudah membaik untuk produksi lokal, peternak lokal, tetap saja kita masih tergantung masalah pakan dan DOC di daerah, di provinsi lain. Kira-kira kita ini memang apa perlu ada perusahaan besar juga untuk penyediaan DOC sama pakan itu, Pak? Atau gimana, Pak? Supaya nanti kita tidak tergantung benar. Kan dia bisa aja misalnya menahan, akhirnya produksinya tertahan juga di sini karena DOC-nya nggak dikirim sama pakannya deh, karena masih dari orang luar gitu. Sebenarnya yang diperlukan Pinsar itu adalah koordinasi. Karena kadang-kadang DOC banyak, akhirnya membuat harga jatuh. Umpamanya di tanggal 23 Maret, kalau itu melimpah DOC, dimasukkan, pasti nanti ujung-ujungnya di 40 hari kemudian pasti harganya jatuh. Karena banyak produksi. Ini kan kita menghitung masuk DOC hari ini kan bukan untuk konsumsi Lebaran, tetapi konsumsi 40 hari ke depan. Jadi yang bagus itu maksudnya koordinasi. Koordinasi maksudnya begini, harusnya ada yang menangani, harusnya ada yang memfasilitasi antara perusahaan dengan peternak atau dengan instansi yang terkait. Katakanlah pemain dinas pertanian, peternakan provinsi, kemudian perdagangan provinsi, kemudian perusahaan. Nah, kalau ini Pinsar masuk ke dalam karena dia adalah pelakunya. Kalau 4 ini pemainnya bisa duduk bersama, kemudian menyodorkan data kepada perusahaan pemainnya. Tolong dong Kalteng pemainnya cuma perlu bibit 50.000, 55.000 per hari. Pemainnya di provinsi lain yang disuplai dari Kalsel, mungkin dari Kaltim atau dari Kalbar atau dari mana, kita sodorkan data itu. Lalu nanti pihak produsen, perusahaan tadi itu akan memproduksi DOC sesuai dengan kebutuhan. Cukup ya. Butuhnya umpamanya 200.000 ekor per hari.
jangan diproduksi 300.000. Iya. Karena kalau diproduksi 300.000, nanti suatu saat itu harga akan anjlok. Tapi kalau kurang, suatu saat nanti harga akan mahal. Nah, ini bagus sebenarnya kalau ini bisa ketemu. Nah, yang bisa memfasilitasikan tentu pemerintah. Instansi terkait. Instansi terkait. Pengaturannya ya. Iya, betul. Tapi itu harga, itu kan biasanya mekanisme pasar yang berlaku. Memang betul. Mekanisme pasar itu ada. Tetapi pasar akan bergolak kalau ada ketidakstabilan. Oh. Pasar pasti selalu ada mekanisme pasar, tetapi tidak mungkin mekanisme pasar itu tiba-tiba berubah seketika kalau tidak ada sesuatu yang betul. itu ya benar. Artinya kan harusnya bisa diatur, termasuk bisa diatur. Ya, baca contoh lagi, karena kita ini kan selalu berbicara unggas ya, kita tidak pernah berbicara masalah telurnya. Iya betul. Gimana ya? Telur juga diperlukan juga itu. Telur juga diperlukan. Telur juga, bukan hanya ayamnya. Ya gimana Pak? Ya. Telur itu alhamdulillah sampai hari ini harganya tidak begitu tinggi. Bahkan beberapa bulan yang lalu teman-teman di Jawa itu masuk anggota PINSA itu malah membagi-bagi telur secara gratis. Iya. Kalau di tempat kita ini harga telur belum bagus. Artinya belum bagus itu karena belum terlalu memberikan keuntungan yang bagus pada pihak produsen. Harga telur sekarang ini relatif rendah. Turun. Sangat rendah. Satu kilogram itu mungkin karena 2.000 ya. Jualnya per tabak itu kalau per butir Mas dari 1.700 rupiah per butir sampai di angka 2.000 rupiah. Kalau per tabak itu kan harganya 53.000. 53 ya. Itu kan isinya 30 butir itu. Tapi mungkin itu 30 butir itu perkiraan saya 1,5 kilo. Oke. Pak, berarti kalau peternak lokal ini dia hanya ayamnya doang Pak ya? Kalau telurnya enggak ya? Dia kita juga sudah ada. Juga. Sudah ada. Jadi kita sudah punya mitra seperti Raja Wali PS itu mitra saya yang ada di Kerangkang itu juga sudah udah lama dia memproduksi ayam petelur, sudah banyak. Jadi suplai ayam petelur kita itu masih jauh didominasi dengan bulk Kalsel. Nah, tapi insya Allah nanti ke depan kita punya di Takaras juga, kita kembangkan. Di sana ada 23.000 ekor populasi ayam petelur. Itu satu hari itu telurnya bisa dapat 4 ton per hari. Oke Pak, dengan mencukupinya produksi lokal dan mengurangi dari Kalsel, harusnya kan harga ayam potong itu bisa diatur lebih murah. Nah ini pasti ada masalah dengan yang disebut broker tadi Pak. Tapi nanti kita bahas Pak. Ini kita break sebentar dulu Pak. Mungkin nanti Bapak bisa menjelaskan kenapa kok bisa harganya tiba-tiba naik. Tiba-tiba begitu ini bingung orang kok harganya mau lonjak. Nah, mungkin nanti Tribuners kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah break berikut ini. Dengan berjuta potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah, Tribun Network ingin hadir secara penuh di sini. Sebagai jendela nasional lewat konten-konten bermutu tinggi di tanah Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com ingin membawa nilai-nilai dan pengaruh lokal Kalimantan Tengah ke mata nasional dan dunia. TribunKalteng.com dengan reputasinya sebagai jaringan media terbesar di Indonesia ingin turut serta dalam pembangunan menyeluruh di Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com sebagai bagian Kompas Gramedia akan menjadi mata lokal di bumi Tambun Bungai ini. TribunKalteng.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Halo Tribuners. Selamat sore Tribuners, berjumpa lagi bersama Ruang Tamu Tribun Kalteng. Hampir setiap hari melakukan pemantauan. Di Kalimantan Tengah ini ada lembaga yang dibangun oleh pemerintah agar masyarakat jangan lalai, jangan kendor. Tinggal telepon hubungin kami pasti dapat 24 jam. 24 jam. Oke Tribuners, kita break sejenak. Dan sampai di sini dulu edisi kita kali ini, Ruang Tamu Tribun Kalteng yang disiarkan di beberapa platform Tribun Kalteng di media. Terima kasih sudah menonton.
Kita di Palangkaraya ini banyak film-filmmaker luar biasa berbakat, banyak sekali. Ya itu kedengarannya basic banget, semua orang bisa ngomong kayak gitu, tapi emang benar terjadi karena ya buktinya aja hidup itu berubah gara-gara musik ini. Ini bagian waktu buat kuliah, buat main bola juga. Hari Tribuners, ketemu kita di catatan si Alan. Catatan si Alan atau si Alan? Catatan si Alan. Bukan si Alan. Bukan si Alan. Senyum. Kali ini Alan mau ngobrolin berita bola nasional dari Liga 2 Indonesia, soal daftar 10 klub termahal. Ada tanda tanya. Baik Tribuners, kita sampai pada bagian terakhir. Nah, ini masih masalah ternak ayam. Pak Andi, ini kan Kalimantan Tengah sudah bisa memproduksi sampai 70% pasokan untuk kepentingan konsumsi daging ayam untuk masyarakat di Kalimantan Tengah. Kalau dulu masih tinggi, masih 60% dari daerah luar untuk pasokannya. Nah, ini kan harusnya ketika barang itu sudah banyak, tidak ketergantungan sudah berkurang di daerah lain, harusnya kan bisa diatur yang namanya harga. Karena ini kan orang lokal semua. Nah, saya dengar karena ini malah pengaruh yang agak besar ini dari broker. Oke lah, broker dia tetap ada, susah dilepas. Mungkin Pinsar bisa mengatur nih Pak, organisasi ini bisa mengatur supaya harga ayam itu nggak mencekik masyarakat gitu loh Pak. Apalagi ini dekat-dekat hari keagamaan ini kan biasanya tinggi sampai ada mungkin sampai 60.000, harusnya cuma 34 itu sampai gimana Pak Pinsar ini untuk menangani mereka ini gimana? Oke, baik. Jadi pertanyaan yang bagus Pak Fatur Rahman ya. Kenapa kok harga ayam di pasar kadang tinggi bisa mencekik masyarakat? Nah, jadi gini. Untuk diketahui bahwa Pinsar itu mengakomodir peternak, ya, bukan mengakomodir sampai ke penjualannya. Oh iya. Jadi memang saran saya pada kesempatan ini supaya difasilitasi agar supaya terbentuk perhimpunan daripada teman-teman yang broker. Jadi broker itu perlu disatukan. Kalau itu brokernya disatukan, saya kira ada pengendalian di situ. Karena Pinsar itu tidak punya kewenangan untuk mencegat broker tidak menjual mahal atau memaksa mereka yang bisa ya, mereka untuk menjual sesuai dengan yang seharusnya. Nah, jadi dari kandang dibeli oleh broker. Broker itu ya kawan-kawan kita juga sih, yang mungkin ada yang beternak, ada yang memang tidak sama sekali beternak, cuma datanya membeli dan menjual. Nah, itu memang sebenarnya untungnya mereka banyak itu. Nah, inilah yang tidak bisa terkendali. Artinya boleh dikatakan ini liar. Jadi dia tuh ngambil dan mereka ini kan tidak pernah rugi, pasti selalu untung. Modalnya uang aja, duit aja. Di peternaknya juga bisa rugi juga nih, lebih besar broker daripada peternaknya. Tidak pernah ada sejarahnya broker rugi. Oh gitu ya? Tidak pernah ada sejarah broker itu rugi, pasti selalu untung. Makanya itu kalau mau jadi kaya cepat itu jadi broker. Kalau mau menderita lama jadi peternak. Tapi untuk sekarang kayaknya Pinsar akan berubah, kan kita sudah mulai membenahi, kita mulai dengan peternakan modern. Nah, kalau ditanya bisa nggak mengendalikan, saya kira memang kita harus kerjasama dengan pemerintah. Karena saya begini. Pinsar mengeluarkan ayam itu sesuai dengan harga yang apa di kandang ya. Dibeli oleh broker. Broker pasti untung. Kemudian broker menjual ke bakul-bakul itu. Peternak-peternak, pemotong-pemotong. Pemotong juga kadang-kadang menjual lagi ke di pasar itu, membagi-bagi lagi. Jadi memang sampai 3 kali turunan itu. Pedagangnya juga kadang-kadang naikin juga.
Nah, sambil melihat situasi, karena mereka itu kalau sudah di dalam pasar duduk, tidak berpikir lagi ini masalah mencekik harga atau apa. Pokoknya saya nggak mau rugi. Saya beli dari broker sekian, saya harus jual sekian supaya saya dapat untung. Ya, akhirnya jadilah harga yang seperti 41, 42. Jadi sebenarnya sudah terlampau jauh daripada harganya. Jadi memang intinya adalah Pinsar mengharapkan supaya ada memediasi supaya terbentuk juga perhimpunan di tataran broker ini. Oh gitu ya. Agar supaya bisa terkendali harganya. Ada asosiasinya Ada gitu ya. asosiasinya. Sama kayak Pinsar juga gitu ya. Pinsar. Memang Pinsar sekarang berusaha untuk mencoba mengatur sedemikian rupa teman-teman agar memasukkan bibit itu diatur. Ya. Diatur maksudnya itu jangan sampai di saat-saat tertentu melimpah. Ya. Kemudian di saat-saat tertentu kurang. Karena kalau kurang, yang korban itu tentu masyarakat. Kalau melimpah, nanti yang rugi juga peternak. Peternak juga akan rugi. Ya. Memang harga di pasar cenderung lebih turun. Tetapi yang rugi kan masyarakat. Nah, supaya semuanya tidak ada yang rugi, saya juga menghimbau supaya tidak usah terlalu banyak mencari keuntungan. Iya. Ya cukup sewajarnya aja. Umpamanya dari segi kandang peternak tuh di Pinsar ya, kalau dapat untung katakanlah 2.000, 3.000 rupiah per kilo kan cukuplah seperti itu. Di pasar Pak teman broker juga untung 2.000 cukup lah. Jangan terlalu jauh karena masyarakat kita kasihan juga. Masyarakat ini ayam ini kan konsumsi menengah ke bawah ya, menengah ke bawah. Jadi kita perlu atur sedemikian rupa agar supaya kondisi seperti itu tetap stabil. Nah ini perjuangan Pinsar selalu mengkontak teman-teman, menelpon gimana dan kami itu di Pinsar itu Mas harga itu nasional. Oh sama semua ya? Seluruh Indonesia. Oh berarti Pinsarnya sudah bagus ya untuk keterangan ya? Kita sudah punya. Berarti benar aja nanti artinya brokernya harusnya ada asosiasi juga yang ngatur ya? Jadi Pinsar itu, jadi kita tuh setiap hari ini umpamanya harga yang beredar di kalangan peternak itu berapa, itu kita sebarkan itu ke seluruh Indonesia. Jadi orang Aceh tuh tahu berapa harga di Palangkaraya, orang di Medan tahu berapa, orang di Jawa tahu berapa di Palangkaraya. Ada plafonnya. Karena memang kita setiap sore itu ada. Memang sih terlambat sehari, umpamanya hari ini tanggal 13 umpamanya kita realisasi harga di pasar katakanlah 23, 24. Dan kita sampaikan ke Pinsar Pusat. Nah, Pinsar pun menyampaikan. Jadi kita tuh memantau, harga di Surabaya, harga di Jawa, di mana dan seterusnya itu cuma segini. Berarti kurang lebih aja segitu harga di Palangkaraya. Oke, artinya Pak berarti sebenarnya yang jadi masalah harus ditertibkan atau disamakan harga itu di tingkat brokernya. Brokernya. Gitu, Pak ya. Kalau di peternak sih nggak jadi masalah. Apalagi Apalagi sekarang peternak lokal di Kalimantan Tengah sudah cukup bagus ya produksinya sampai 70% untuk memenuhi kebutuhan lokal. Oke Pak Andi Bustan, mungkin Bapak bisa memberikan informasi kepada masyarakat lah bahwa untuk stok untuk Lebaran aman gitu, artinya tidak perlu khawatir. Mungkin silakan Pak, bisa dijelaskan untuk himbauannya Pak. Baik, Pak Fatur Rahman. Jadi kalau mengenai stok untuk Lebaran, para masyarakat khususnya pecinta ayam tidak perlu khawatir karena Pinsar sudah mengantisipasi dari tanggal 23, 24 dan 25 Maret yang lalu kami sudah mendistribusikan bibit sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kalimantan Tengah. Nah, kemudian kalaupun nanti terjadi gejolak harga, itu bukan karena ayamnya berkurang. Bukan karena produksi kita berkurang, mungkin disebabkan karena masalah distribusi, yang mana distribusi itu memerlukan angkutan. Oleh karena itu mungkin bagaimana caranya supaya harga bahan bakar ini tidak naik. Karena itu berkaitan dengan ayam ya. Karena kalau naik itu kan semua sektor bukan cuma ayam ya. Betul. Dan sekarang sudah kita rasakan semua, apapun yang kita beli semuanya serba mahal. Tentu semua produk pasti ikut-ikutan ke sana, walaupun umpamanya tidak diangkut dengan angkutan, tetapi pasti ikut juga. Daripada ketinggalan katanya pasti ikut. Nah itu himbauan saya. Kemudian saya juga menghimbau kepada teman-teman Pinsar, bagi teman-teman yang memang ingin berinvestasi di broiler ini, ya, saya sarankan supaya membuat kandang
modern, tidak bisa lagi membuat kandang tradisional. Kalaupun pemainnya karena masalah pendananya itu tadi saya katakan dari awal kita berkolaborasi agar supaya kita mampu memproduksi kebutuhan kita di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ini setiap harinya masih memerlukan sekitar 51.000 sampai 55.000 bibit ayam yang kita harus masukkan di 14 kabupaten kota yang sumbernya ada 2 pintu tapi semuanya dari Kalimantan Selatan. Nah, supaya tadi itu bisa membangun kandang yang bagus, yang modern, kemudian tentu kapasitasnya pasti dinaikkan. Kalau modern kan tidak ada yang di bawah 20.000 ya, semuanya di atasnya. Nah, kalau itu jalan, saya bisa membayangkan tidak ada lagi yang istilah kekurangan ayam di. Kemudian yang juga saya perlu himbau kepada teman-teman pinsar, khususnya yang kandang tradisional, supaya tetap menjaga lingkungan, jangan membiarkan baunya, kotorannya itu mengganggu masyarakat kita. Karena ada caranya, ada solusinya untuk buat tidak berbau. Ya, tolong ditaburi kapur. Ya, setiap habis panen itu tolong kapurnya itu ditutupi, ditabur ke bawah sebelum diangkat, sebelum dipupuk, sebelum dimasukkan ke dalam karung, agar supaya baunya itu tidak menyebar dan tidak mengganggu masyarakat. Kemudian saya juga menghimbau kepada teman-teman yang memiliki kandang di sekitar pemukiman masyarakat, ya berbagi rezekilah dengan masyarakat. Jangan cuma baunya yang diberikan. Artinya itu untuk menjaga kebersamaan. Iya, menjaga kebersamaan. Karena kita tuh tidak mungkin bisa eksis di situ tanpa ada kebersamaan. Jadi kita beternak, kita dapat duit, tapi kita juga dapat pahalanya. Betul. Saya contohnya Mas Fatul, setiap panen itu mungkin sampai 100 ekor kurang lebih ya. Saya bagi kepada tetangga-tetangga. Karena itu tadi saya katakan, jangan sampai mereka cuma mencium baunya, kotorannya, tapi kita tidak pernah memberikan sesuatu kepada mereka. Mereka juga merasa memiliki. Mereka semua merasa memiliki. Jadi kalau ini yang terjadi, insya Allah semuanya pasti aman saja. Jadi tidak kita menang-menang sendiri, mentang-mentang tanahnya, tempatnya dan seterusnya, tiba-tiba pinginnya maunya begitu. Nah, kita lihat-lihatlah warga sekitarnya. Oke, baik Pak Andi. Terima kasih banyak Pak Andi bisa datang ke ruang tamu Tribun Kalteng. Ini juga bisa menjadi pengetahuan bagi masyarakat. Kenapa sih tiba-tiba harga ayam itu bisa tinggi, kan sudah jelaskan sama Pak Andi. Oke, siapa tahu nanti Pak Andi kita undang lagi, bisa berkenan hadir ke sini untuk menjelaskan kepada masyarakat. Baik Tribuners, sudah sampai ujung ini untuk berbincang masalah stok ayam di Kalimantan Tengah. Saya ingatkan lagi bahwa kita ini disiarkan secara langsung program Ruang Tamu Tribun Kalteng ini di kanal Tribun Kalteng di beberapa media sosialnya, seperti di YouTube, Instagram maupun Facebook. Kita akan bertemu kembali pada tema berikutnya dalam program Tribun Kalteng, Ruang Tamu Tribun Kalteng. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.